Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami ada di tempat ini semua karena Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami agar kami mengerti kekristenan yang sebenarnya seperti apa supaya iman kami juga boleh tumbuh. Demi nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Purba, Pak Stephen yang sudah memberikan kesempatan kepada saya memberitakan kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali gereja itu menerjemahkan pemuritan itu adalah kita kumpul bersama, lantas kita coba berbagi kesusahan gitu. Kita bisa cerita kesusahan sama teman-teman yang lain, habis itu mendoakan. Ya, itu bukan pemuritan Pak Stephen. Ya, itu cuman kumpul-kumpul bagi beban. Dan tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Yang merubah hidup saya, yang merubah hidup Pak Stephen, yang merubah hidup Pak Purba, yang merubah kita semua, itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita berkumpul bersama-sama, tanpa kita mendengar firman, tanpa kita membicarakan firman, maka itu tidak akan terjadi apa-apa. Ada banyak orang di dalam dia berkumpul, dia seringkali membicarakan tentang filosofi. Dia bicara tentang filsafat. Memang yang dibicarakan itu filsafat, filosofi yang semuanya positif, semuanya baik. Tetapi itu hanya sekedar suplemen dalam hidup, pelengkap saja. Tapi tidak bisa merubah. Karena Alkitab mengatakan pada waktu kita mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita, mengubah kita. Paham ya? Nah, ada lagi yang kedua, gereja menganggap kalau saya kumpul rame-rame dalam pertemuan seperti begini, saya membagikan firman. Itu sudah dianggap pemuritan. Itu bukan pemuritan Pak Purba. Itu cuman pelajaran Alkitab. Yang namanya pemuritan itu sama seperti Bapak Ibu melahirkan, membesarkan anak dalam arti kata mendidik anak supaya nanti satu hari anak itu bisa mandiri seperti kita. Itu pemuritan. Mengingat usia Pak Purba sudah tidak lama lagi. Dan saya lihat yang hadir di sini rata-rata sudah semakin dekat dengan Tuhan. Saya sendiri sudah 67 Pak. Berarti saya dengan Pak Purba sama-sama, tidak lama lagi. Nah, gereja kita bisa tetap akan berjalan kalau ada orang-orang muda yang bisa meneruskan kepemimpinan Pak Purba, Pak Stephen, dan para pemimpin-pemimpin yang umurnya sudah tidak lagi muda. Setuju tidak? Untuk menghasilkan pemimpin itu, kita perlu memberikan waktu kita. Bukan saja membagi firman, tetapi membagi hidup. Kan kebanyakan di antara kita, Anda cuma bisa dengarkan khotbah saya, bisa mendengarkan khotbah Pak Purba, bisa mendengarkan khotbah Pak Stephen. Tapi kan Anda tidak tahu tentang kehidupan kami. Setuju tidak? Pemuritan itu adalah di mana murid dia melihat mentornya. Bapak Ibu rohaninya, hidupnya itu para pemimpin itu transparan gitu loh. Kita ini hamba-hamba Tuhan dengan Anda sama-sama berdosa. Setuju nggak? Kita tidak lebih baik daripada Anda. Mungkin kami lebih banyak baca, mempelajari firman dibandingkan Anda. Tapi soal kehidupan, kita sama-sama orang yang belum sempurna selama di dalam dunia. Nanti waktu yang sempurna datang yaitu Kristus, kita akan lebih disempurnakan. Nah itu pemahaman-pemahaman yang penting sekali. Nah ada banyak orang Kristen
kalau ditanya tentang doktrin Kristen, tentang dogma Kristen, itu nggak paham. Yang sederhana aja Pak Stephen, coba jelaskan tentang pengertian Tritunggal. Banyak di antara kita nggak mengerti. Apa itu Tritunggal? Cuman hanya bisa menjelaskan, ya Allah kita itu Esa. Allahnya orang Kristen itu bukan Esa. 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi mempunyai satu hakikat. Makanya disebut Trinitas, disebut Tritunggal. Nah, nanti kapan-kapan kita belajar topik-topik yang menarik itu. Tetapi pagi hari ini saya ingin bicara tentang kalimat di dalam kitab Filipi yang dikatakan saudara-saudara, tetap kerjakanlah keselamatanmu. Nanti di dalam ibadah kedua, seperti yang sudah dipublikasikan, lebih baik bersama. Bahasa Bataknya, better together. Gitu ya kira-kira Pak Purba. Pak Purba ini kan gak bisa ngomong Yesus, tapi Tuhan Yesus. Saya kemarin waktu di Sumatera Utara Pak Stephen, ikut perjamuan kudus dalam sebuah gereja. Pendetanya bilang begini, mari kita angkat sawan-sawan kita. Maksudnya cawan, tapi mereka nggak bisa bilang C, tapi sawan. Lantas berdoa, Tuhan Yesus, kayak Pak Purba kan, Tuhan Yesus, sucikanlah sawan ini. Jadi mereka tidak bisa bilang sucikanlah, tapi sucikanlah. Nah itu keunikan bahasa kita saudara. Nah mari kita lihat ayatnya saudara-saudara, di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13 yang menjadi pokok bahasan kita pada pagi hari ini. Saya baca, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya percaya seluruh orang Kristen di dunia itu pada umumnya sepakat bahwa keselamatan saya dan keselamatan kita orang percaya itu semua karena anugerah. Setuju enggak? Makanya kita mendengar ada istilah sola gratia, hanya karena anugerah. Grasianya enggak ada masalah, semua orang sepakat. Tapi solanya itu yang jadi masalah Pak Stephen. Hanya. Jadi begini, orang selalu berpikir gini, ada yang orang punya paham gini, keselamatan itu mutlak karena Tuhan. Enggak ada campur tangannya manusia sedikit pun juga. Tetapi sebagian juga mempercayai keselamatan itu adalah kerjasama antara Tuhan dengan saya. Ngerti ya? Itu selalu menjadi perdebatan. Yang satu percaya bahwa keselamatan itu mutlak pekerjaannya Allah, yang satu lagi keselamatan itu tidak mutlak daripada Allah, tapi tergantung juga kepada perbuatan saya. Nah itu menarik, selalu jadi perdebatan Pak Stephen di mana-mana. Gitu. Oke, kita lihat 2 ekstrim yang berkembang dalam gereja. Ada gereja yang percaya dengan yang namanya legalisme. Ini 2 ekstrim yang bertentangan, berlawanan dengan firman Pak. Berlawanan dengan Injil. Jadi yang pertama saya menyebutnya adalah legalisme. Kaum legalisme mengajarkan bahwa keselamatan dan berkat Tuhan itu ditentukan oleh usaha manusia. Kesalehan manusia menjadi kunci untuk memperoleh semua berkat rohani. Jadi semakin saya taat, saya akan semakin menerima kebaikan-kebaikannya Tuhan. Semakin saya tidak taat sama Tuhan, saya akan semakin dibenci oleh Tuhan.
Kaum legalis selalu mengatakan, kalau kamu tidak bayar perpuluhan, lihat, Tuhan akan meluluh lantakan, merontokkan semua usaha kalian. Makanya jangan heran Pak Stephen, belum lama ini ada seorang pengusaha, dia cerita begini pada saya, wah Pak Andreas, puji Tuhan, mobil saya baru beberapa hari keluar dari showroom mobil, diserempet Pak Purba. Dan puji Tuhan Pak, cuman hanya lecet di bagian depan. Kecil lah Pak Andreas. Malamnya saya coba periksa diri dengan istri. Kenapa kok bisa terjadi kejadian demikian? Saya ingat bulan ini kami lupa bayar perpuluhan. Saya bilang sama pengusaha ini, untung Pak cuman sebulan. 3 bulan kaca depan Bapak pecah. Setahun Bapak enggak bayar perpuluhan, tiang listrik menghantam mobil Bapak dan mungkin salah satu anak Bapak mati. Itu biasanya diungkapkan oleh kaum legalis. Jadi kita merasakan bahwa Tuhan itu adalah kepala preman. Jadi seandainya kita punya kesalahan, maka kita akan sadis. Dengarkan kalimat saya. Kaum legalis selalu berpikir gini, semakin saya meningkatkan ketaatan saya, maka itu akan meningkatkan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan kepada diri saya. Tetapi semakin saya kurang taat, maka Tuhan akan semakin menjauhkan dirinya daripada hidup saya. Saya tanya jujur, banyak nggak orang yang mempunyai paham seperti begini? Banyak ya Pak ya? Jadi dia merasa bahwa Tuhan itu sayang sama dia atau tidak sayang pada dia tergantung daripada perbuatannya dia pada Tuhan. Tapi paham seperti begini, saudara bisa lihat dalam Injil Lukas 15 tentang anak yang hilang. Anak yang hilang itu sudah meminta bagian warisan sebelum orang tuanya mati. Dan dia menghabiskan kekayaan orang tuanya, dia berfoya-foya sampai pada akhirnya dia berakhir di kandang babi. Dan waktu dia teringat dengan bapaknya, dia kembali ke rumahnya, seraya dia berkata, Bapak, saya sudah tidak layak disebut anak Bapak. Yang mencengangkan saya sebagai seorang mantan muslim Pak, kami kaum legalis. Orang muslim itu legalis banget Pak. Orang agama itu adalah orang yang sangat legalis banget. Yang saya kaget adalah Bapak itu, dia tidak menanggapi perkataan anak bungsu, malah menyambut seperti kalimat tadi, welcome home. Dipeluk, dipakaikan pakaian yang bagus, dikasih sepatu, dikasih perhiasan cincin, dibikinkan pesta, dipotongkan ayam, betul? Itu kan orang Serpong kalau potong ayam. Dalam cerita itu dipotongkan lembu. Itu yang Paulus bilang Pak Stephen. Kita sulit memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih Tuhan itu. Kita nggak bisa menyelami saudara-saudara. Itulah kemurahannya Tuhan. Sehingga paham legalis ini sangat bertentangan dengan Injil Kristus. Setuju? Lawan daripada kaum legalis, saya menyebutnya di situ slide-nya adalah kaum yang disebut antinomianisme. Nah, orang ini meyakini bahwa saya bebas melakukan dosa Pak, Senin sampai Sabtu. Nanti Minggu, waktu ibadah, saya minta ampun, Tuhan akan ampuni. Inilah orang Kristen yang percaya pada anugerah, tapi nggak punya pertobatan.
Dia menganggap anugerah itu murah. Ini yang disebut cheap grace. Berzina nggak apa-apa, mencuri, nipu orang nggak apa-apa. Toh nanti Tuhan akan ampuni. Nah ini yang saya bilang orang yang tidak punya disiplin rohani. Persamaan dua-duanya apa? Sama-sama bertentangan dengan Injil. Paham maksud saya? Ada loh Pak Stephen, hamba Tuhan. Jalan dengan penterjemahnya yang notabene penterjemahnya itu istrinya. Tapi suatu hari dia tinggalkan istrinya dan dia menikah dengan penterjemahnya. Karena penterjemahnya lebih mudah Pak. Abraham aja bisa jatuh, dikasih Hagar jatuh. Jadi orang yang sakti seperti Abraham itu bisa jatuh, yang sakti. Apalagi model-model yang kayak kita gini yang masih setengah sakti begini. Jangan pernah mencobai. Enggak ada manusia sakti, betul enggak? Sampai di sini saudara paham? Nah, pagi ini saya coba akan bicara tentang dua hal. Yang pertama yaitu tentang ketaatan manusia. Saya akan ulangi kalimat itu dalam Filipi 2:12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, yang menarik buat saya Pak Purba, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata sambung karena itu ditaruh di tengah-tengah. Tapi dalam terjemahan bahasa aslinya yang diterjemahkan pada semua versi bahasa Inggris, itu ditaruh di bagian awal Pak, kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, karena itu, dalam bahasa Indonesia karena itu ditaruh di tengah. Seolah-olah ayat 12 itu kalimat yang baru, kalimat yang berdiri sendiri. Tetapi dalam terjemahan aslinya yang diterjemahkan semua versi bahasa Inggris, kata karena itu ditaruh di awal kalimat Pak. Itu menunjukkan bahwa ayat 12 itu mempunyai korelasi hubungan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kalau baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, lantas kalimatnya begini, karena itu. Nah gitu. Jadi maksudnya apa? Karena itu dari ayat-ayat yang sebelumnya, jadi ada hubungan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, seolah-olah kalimat ayat 12 itu enggak ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Ya, saya coba memeriksa dalam terjemahan versi aslinya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat saudara-saudara, tentang apa itu yang disebut dengan istilah ketaatan. Karena ayat 12 itu adalah bicara tentang tanggung jawab saya terhadap Tuhan. Gitu loh. Ketaatan saya kepada Tuhan. Jadi jangan sampai dipikir bahwa orang Kristen itu kalau sudah menerima keselamatan, lantas kita enggak punya tanggung jawab apa-apa. Nah, ketaatan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini saudara-saudara, itu adalah ketaatan seperti yang diungkapkan. Tidak ada ayat di dalam slide-nya, tapi saya akan tunjukkan pada saudara. Perhatikan baik-baik di dalam kitab Filipi. Saudara bisa buka Alkitab saudara sendiri. Dalam Filipi 2, dalam ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, maksudnya Kristus, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketaatannya Kristus itu bukan taat 1, 2, 3 kali. Tapi dia taat, dipakai kata present tense. Jadi ketaatan ini adalah ketaatan yang terus menerus. Sampai kapan? Sampai mati. Sama seperti kalau kita menikah, kita berjanji. Saya menikah dengan kamu sampai maut memisahkan kita berdua. Apapun yang terjadi,
Makanya ada seorang pengajar keluarga atau pria sejati, ya teman muda saya, Bambang Irawan itu, istrinya tuh terkena stroke, Pak. Dan dalam keadaan stroke yang begitu parah, dia menganjurkan suaminya untuk menikah kembali. Karena dia tidak bisa menjalankan fungsi sebagai seorang istri yang melayani suami dan bisa memberikan kepuasan seks. Yang menarik kalimat suaminya. Mamah katanya, saya menikah sama kamu itu bukan sampai kamu sehat, tapi sampai kamu mati. Artinya kita berdua menikah sampai maut memisahkan. Dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya ataupun miskin, baik atau tidak baik, sampai maut memisahkan kita berdua. Saya punya kesempatan, Pak, untuk menikah kembali. Karena saya sudah jadi duda. Semenjak istri saya meninggal 4 tahun yang lalu. Tapi hak itu, kesempatan itu sampai hari ini belum saya gunakan. Saya masih seorang diri. Bukan dalam rangka pengumuman ini. Saya kemarin bilang Pak Steven, waktu teman-teman istri saya sekarang berusia 60-an. Dia memperkenalkan teman-temannya lagi kepada saya. Saya lantas bercanda Pak Purba. Orang itu kalau mau ganti mobil tua, itu biasanya cari mobil baru kalau mampu, kalau nggak mampu cari yang bekas tapi tahunnya muda. Jadi ibu-ibu yang tua yang hadir pada pagi hari ini sudah paham kan maksud saya? Itu kalau saya mau menikah kembali Pak Steven. Ya, saya juga punya syarat. Kalau syaratnya firman itu lebih mengerikan. Saya sebagai seorang imam hanya boleh menikah dengan jandanya imam, itu kata Yeskiel. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya menikah dengan perawan. Artinya apa? Masih gadis. Tapi saya tidak mau jadi seperti penyanyi-penyanyi dunia ini yang sudah umur 70, 80 mau menikah dengan umur 20, 30. Saya nggak mau. Itu menambah kesusahan. Namanya laki-laki tua itu tidak tahu diri. Paham ya? Ini saya kasih nasihat pada yang tua-tua terutama kaum laki-laki. Kalau Anda mau menikah lagi, boleh. Tapi tunggu istrimu mati. Kalau belum mati, doakan. Tanya sama Tuhan, kapan dia dipanggil Tuhan? Jadi kalau dia belum mati, ya belajar setia. Sampai kapan? Sampai dia mati. Betul nggak? Nah ini ketaatan. Ketaatan Kristus itu sampai mati. Jadi ketaatan saya dan saudara terhadap Tuhan itu sampai mati. Bukan cuma 1, 2, 3 kali. Karena ketaatan kita tujuannya ada maksud. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Nah, sekarang kita lihat ke slide selanjutnya. Ya. Jadi pernyataan di atas tidak berarti bahwa ketaatan kita mengandung agenda tersembunyi untuk kepentingan kita. Saya taat itu bukan karena supaya saya mengalami terobosan keuangan. Saya taat bukan supaya saya mengalami mujizat. Kan kebanyakan orang Kristen begitu. Taatnya itu adalah untuk kepentingan kita. Paham ya? Ketaatan Kristus terhadap Bapaknya itu adalah di dalam dia melaksanakan kehendak Bapaknya. Jadi kalau saya taat, itu taat bukan untuk keuntungan saya. Tetapi karena saya menghormati pencipta saya yang sudah menebus saya. Jadi bukan berarti bahwa motivasi ketaatan adalah berkat Tuhan. Jadi poin yang ingin disampaikan di sini adalah ketaatan tidak pernah berhenti pada dirinya sendiri. Jangan pernah saudara taat hanya untuk saudara agenda saudara pribadi. Supaya saya sembuh. Bahkan bisa ngancam Tuhan.
Kurang taat apa saya tuh sama Tuhan? Kurang setia apa saya sama Tuhan? Kok saya sampai hari ini tidak mengalami kesembuhan? Awas loh Tuhan. Aku bisa potong perpuluhanku. Loh ngomong jujur, banyak gak yang seperti begitu saudara-saudara? Slide lagi, di dalam kedaulatan dan anugerahnya Allah merespon ketaatan kita dengan kebaikan. Saudara nggak perlu ngajar Tuhan. Kalau saudara taat sama Tuhan, dia bilang dia akan memberikan kebaikan. Di mana ayatnya? Yuk kita baca lagi. Filipi ayat 2, Filipi pasal 2 tadi. Perhatikan ayat 9. Karena Kristus itu taat sama Bapaknya sampai mati. Ayat 9 berkata apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketaatan itu selalu berbuahkan kebaikan Bapak Ibu. Saya beri contoh. Kalau saya menuangkan, saya buka tutup botol, terus saya tuangkan tutup botol itu ke arah bawah. Selama itu di dalam ruang gravitasi, maka yang akan terjadi apa? Saudara nggak usah merancangkan supaya air itu turun, tapi begitu saudara buka tutup botol, saudara buka ke bawah, maka secara otomatis air itu akan ke bawah, mengalir. Betul nggak? Nggak perlu saudara atur, itu dengan sendirinya. Sama. Kalau Anda gemar berbuat kebaikan, kalau Anda taat sama Tuhan, Tuhan pasti melakukan kebaikan buat orang-orang yang taat. Tapi masalahnya saudara mesti ngerti, saudara nggak boleh ngatur Tuhan. Dia Allah yang berdaulat dan nggak perlu diajarin sama saudara. Tuhan kau mesti gini, mesti gini, mesti gini. Itu loh kelemahannya orang karismatik Pantekosta. Suka ngatur Tuhan. Sepertinya Tuhan itu goblok. Betul apa benar? Tuhan ini saya kasih no tiaukua loh Tuhan. No tiaukua itu berapa Pak Purba? 2,5 juta. Ya, terus kita nanti berharap dengan saya memberi no tiaukua, saya akan dapat laktiau 6 juta. Itu kan namanya dagang. Nangkep nggak? Orang Kristen sering gitu enggak? Sering ya, kecuali jemaat di sini. Slide selanjutnya. Saudara, di situ ada kata kerjakanlah keselamatanmu. Lantas kita berpikir begini, iya ya, saya enggak mungkin selamat Pak, kalau saya enggak mengerjakan keselamatan. Nah saya terjemahkan dulu, kata mengerjakan itu dalam bahasa aslinya dipakai katergazomai. Ya, dalam versi bahasa Inggrisnya kata ini diterjemahkan bukan work for, tapi work out. Work for itu artinya saya mengerjakan supaya, jadi kalau dalam kalimat ini, supaya saya selamat, ya saya harus mengerjakan sesuatu supaya saya bisa terima keselamatan. Tapi sayangnya kata dalam bahasa Yunani tetap kerjakan keselamatan itu Pak Stephen tidak dipakai kata work for, tapi work out. Nah work out ini saya terjemahkan begini saudara. Ada banyak orang mengatakan begini, waktu saya lahir saya nggak punya otot. Pak Purba setuju nggak manusia lahir tidak punya otot? Terus hanya dengan olahraga maka otot itu akan bertumbuh. Ini kata orang yang nggak mengerti sistem anatomi manusia. Saudara kalau manusia nggak punya otot, kita nggak bisa bergerak. Yang benar adalah begini, manusia lahir itu punya otot, tapi kalau otot itu sering dilatih, maka otot yang dilatih itu akan kelihatan, akan terlihat.
Paham nggak? Adera yang mengatakan, kalau saudara sering main barbel, maka lihat otot-otot Anda akan keluar. Kalau kita kan enggak, kita sering melatih otot rahang karena banyak makan. Makanya otot rahang kita kuat. Dan yang kedua yang terjadi apa? Otot perut kita yang semakin kelihatan saudara-saudara. Kenapa? Karena yang bekerja ini dan yang di dalam. Ngerti ya? Makanya lihat pria-pria. Makin kelihatan perutnya. Karena yang banyak bekerja otot rahang dan otot yang di dalam. Jadi jangan bilang kita tidak punya otot, kita sudah punya otot waktu lahir. Nah, begitu juga kalimat ini, keselamatan itu bukan karena perbuatan saudara. Kan saudara udah sering dengar dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8. Keselamatan itu adalah hasil pekerjaannya Tuhan. Dan itu bukan perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bahasa orang BSD, jangan ada yang songong. Ngerti? Keselamatan itu mutlak perbuatan Tuhan. Enggak ada investasi kita atau campur tangannya kita sedikit pun juga. Itu pure pekerjaan Tuhan di atas kayu salib menebus saya dan saudara. Itu kita harus percaya karena itu firman. Jadi sekarang saya selamat Pak Purba, itu karena pemberian Tuhan. Saya sudah selamat, bukan saya akan selamat. Saya sudah selamat karena perbuatan Tuhan. Dan kalau nanti malam saya dipanggil Tuhan, saya pasti selamat. Karena keselamatan saya itu adalah pemberian. Hadiah, anugerah daripada Tuhan. Bukan hasil usaha saya. Makanya kalau dia merasa bahwa saya kaum orang legalis biasa begitu. Kalau saya merasa mencapai taraf tertentu, orang lain puasa seminggu sekali. Saya Pak Andreas seminggu 3 kali Senin, Rabu, Jumat saya puasa. Lihat kalau dia berjalan. Dadanya diangkat. Kenapa dadanya diangkat? Karena belum pasang ring. Dan dia merasa dia lebih baik. Dia enggak hafal, saya hafal Alkitab. Kalau orang Islam itu namanya katam, hafal Al-Quran. Saya hafal Alkitab. Jadi saya merasa, Pak Purba itu cuma segininya saya. Dia buka firman, saya enggak usah buka firman. Semua Alkitab ada di memori saya. Ada ayatnya enggak Pak Purba? Orang yang berdoa di bait Allah, aku bersyukur sebab aku tidak seperti dia. Aku bayar perpuluhan, dia enggak. Aku puasa seminggu 2 kali. Orang Yahudi itu puasa seminggu sekali Pak, tapi dia 2 kali karena dia mementingkan perbuatan. Saya bukan seorang penjina, rumah tangganya bagus. Pengusaha tahu sendiri dong, kadang enggak setia. Jadi dia selalu merasa dirinya lebih baik. Makanya kelemahan kaum legalis selalu menjelek-jelekan orang lain. Saya tanya jujur, dalam gereja banyak gak seperti begitu? Nah sekarang saya jelaskan pada saudara lebih dalam. Jadi keselamatan itu bukan akan saya terima, sudah saya terima, ada di dalam diri saya. Tetapi keselamatan yang sudah saya terima itu dikatakan tadi work out, tinggal saya kembangkan, tinggal saya jalani. Kalau tadi saya sudah punya otot, otot itu saya latih, maka otot itu akan semakin kuat dan akan semakin terlihat. Jadi orang yang sudah selamat itu akan kelihatan buahnya. Perhatikan kalimat saya. Saya melakukan hal-hal yang baik, Pak Purba, saya melakukan firman Tuhan bukan supaya saya selamat. Saya sudah selamat karena perbuatan Tuhan. Tetapi saya suka melakukan yang baik,
itu merupakan buah dari keselamatan saya. Bukti dari keselamatan saya. Jadi kalau orang itu sudah lahir baru, dia akan senang melakukan hal-hal yang baik. Kalau dia nggak suka baca firman, dia nggak suka ibadah, dia nggak suka mengasihi Tuhan, dia nggak suka mengasihi sesama, jangan-jangan dia belum lahir baru. Tolong bagian multimedia, bukakan Efesus 2, mulai dari ayat yang ke-8. Bapak Ibu kan biasanya bacanya ayat 8. Ayat 9 kan nggak pernah dibaca, nah ini ayat 8-nya. Ya, sekarang ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu Pak Purba. Jangan ada orang yang mengatakan diri, kita tuh nggak punya andil apa-apa. Nah sekarang ayat 10, ini nggak pernah dibaca Pak Stephen. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Jadi saya yang sudah terima keselamatan, disuruh mengerjakan keselamatan itu, work out. Artinya apa? Saya meneruskan, saya mengembangkan keselamatan itu menjadi orang yang suka melakukan hal-hal yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi orang yang sudah terima keselamatan, cirinya apa? Suka melakukan kebaikan. Ingat, di dalam rumah Bapak bukan hanya anak bungsu yang hilang, tapi anak sulung juga hilang Pak. Tapi yang satu hilang di luar, satu hilang di dalam rumah. Taunya dari mana? Waktu anak adiknya balik. Saya jawab terus terang aja, kokonya suka nggak? Abangnya suka nggak? Waktu adiknya balik, terus papanya nyambut, berikan pesta yang luar biasa, kakaknya bilang apa? Protes kan? Kurang baik apa ngai sama papa. Saya selalu bantu papa, saya selalu temani papa, saya selalu setia sama papa. Jangankan buatkan pesta dengan lembu, dengan anak kambing saja, dengan kambing saja papa nggak pernah lakukan itu. Kenapa giliran si bodat ini balik? Pak Stephen tahu bodat? Monyet ini balik. Kalau orang Ambon bilang, teteruga ini, tan ini balik. Kenapa dibuatkan pesta? Ayo ngomong jujur. Dalam gereja banyak gak orang yang dengki seperti begitu? Lihat orang lain ditolong Tuhan, diterima Tuhan, langsung kita gini. Ya, orang seperti begini lihat nanti matinya Pak Purba. Sulit bisa simetris. Kenapa? Orang ini adalah orang irian. Walaupun aslinya bukan orang Papua, tapi dia lebih irian dari orang Papua. Hatinya penuh dengki. Setuju gak? Gak penuh kasih. Senang nyinyir, baru gitu aja sombong, baru ganti mobil. Lihat orang jatuh, tahu rasa. Kenapa sih saudara? Kekristenan kita kualitasnya seperti begitu. Sampai di sini saudara paham? Ya. Slide ke-8. Ketaatan seperti apa kalau begitu yang diharapkan oleh Allah? Paulus menyediakan 3 penjelasan. Karena bisa aja Pak Stephen, kita bilang sama anak kita, tolong dong bantuin papa cuci mobilnya papa. Papa, gak tahu aku lagi belajar disuruh. Ada anak seperti begitu tuh. Kita minta tolong dia gak mau kerjakan. Tapi ada juga, tiba-tiba dia datang pada kita. Papa kelihatannya capek ya.
Aku pijitin ya. Dipijitin papa. Wah, kita orang tua kan rasanya, wah ini dia nih anak yang saya harapkan. Dia pijitin kita. Sambil mijit dia bilang, "Pah, enak." Papa tahu nggak? Baru-baru ini keluar handphone seri terbaru, Pak. Jadi rupanya dia mijit ada apanya? Ada maunya. Ayo ngomong jujur, kita juga begitu kan. Taat sama Tuhan karena kita ada maunya. Mau ngalami kesembuhan, mau apa. Nah sekarang kita lihat apa yang diharapkan Tuhan. Yang pertama, saudara perlu tahu bahwa ketaatan itu adalah ketaatan yang konsisten. Slide selanjutnya, karena di dalam ayat itu ada kata senantiasa. Itu menggambarkan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi walaupun jemaat Filipi itu sudah taat, Paulus itu memberi nasihat, tetaplah kerjakan keselamatan. Artinya apa? Keselamatan itu harus konsisten, terus menerus dilakukan. Sampai kapan? Dalam ayat 8-9 Filipi 2 kita sudah belajar. Sampai mati, bahkan dia mati di atas kayu salib. Padahal dia anak Allah, tetapi dia merendahkan diri. Taat sama bapaknya sampai mati. Jadi itu ketaatan yang harus kita mengerti. Ketaatan kita sebagai orang percaya sampai mati. Yang kedua, ketaatan itu tidak pernah tergantung pada manusia. Slide selanjutnya. Saya mau kasih tahu saudara. Paulus itu menikmati relasi yang sangat baik dengan jemaat Filipi. Kenapa? Karena jemaat Filipi itu sangat mendukung pelayanan Paulus. Dan ada akibatnya Pak Stephen. Kedekatan seorang tokoh, seorang pemimpin itu menimbulkan jemaat mengagumi sosok sang pemimpinnya. Dan kalau tidak hati-hati, pengaguman pada pemimpin itu sampai kepada pengkultusan. Pokoknya apa yang dikatakan Pak Stephen, apa yang dikatakan Pak Purba, itu yang paling benar. Padahal kita hamba-hamba Tuhan ini sama-sama sedang belajar. Makanya seringkali saya katakan, yuk kita buka firman, kita lihat, kita belajar sama-sama. Kenapa? Karena waktu ibadah seperti begini bukan saja saudara yang belajar, tetapi saya juga belajar. Makanya selesai ibadah saya seringkali bertanya pada beberapa orang, gimana khotbah saya tadi? Saya nggak suka bilang, keren Pak, bagus. Saya mau saudara bertanya, saya mau saudara memberikan kritik gitu. Nggak apa-apa buat saya. Kenapa? Karena kita sedang belajar. Tapi kan ada orang sampai mengagumi hamba Tuhannya. Mengkultuskan seolah-olah dia wakilnya Tuhan. Dan begitu dia jatuh, begitu kita lihat kelemahannya, yang terjadi apa? Kita kecewa, kita marah. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Ketaatan kita nggak boleh bergantung sama manusia, tapi hanya bergantung kepada Allah. Dan yang terakhir, ketaatan itu harus betul-betul kita lakukan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Perhatikan selanjutnya. Jemaat Filipi dinasihati untuk selalu taat dengan takut dan gentar. Ungkapan ini menyiratkan perasaan kita kepada Tuhan dan sikap hormat kita kepada Tuhan. Dengarkan kalimat ini. Saudara, Tuhan itu kalau memerintahkan kita buat taat, itu bukan untuk menyusahkan kita. Saya beritahu. Kenapa saudara kalau bawa mobil itu dibuat peraturan. Misalnya saja, mesti punya surat izin mengemudi. Kalau saudara taat pada aturan itu, saudara akan senang, saudara akan bahagia. Tiba-tiba di depan ada pemeriksaan. Orang yang gak punya SIM, balik. Betul gak? Kalau gak berdoa, Tuhan butakan mata polisi itu. Kalau doanya dijawab, polisi kita semua tunanetra. Ngaco kan orang Kristen. Tapi kalau dia taat punya SIM, dia perlu takut gak sama polisi? Tenang saja seperti saya. Saya hampiri itu polisi, saya buka kaca. Dia bilang, hormat,
Ya Pak, ada yang bisa dibantu? Boleh saya lihat SIM? Apa itu SIM Pak? Surat izin mengemudi. Oh, dari mana Pak? Sengaja saya bertanya, kenapa? Saya nggak perlu takut, karena memang saya punya SIM, betul nggak? Itu orang yang hidup dalam peraturan. Saudara jalan di jalan tol, saudara tahu di situ diatur, limit terendah 60 speednya, top speednya 100. Saudara jalan 140. Tiba-tiba terjadi ban saudara, kempes mendadak, oleng dan mobil bisa terbalik atau bisa menghantam yang lainnya. Kalau saudara ikutin aturan, begitu terjadi ban kempes, saudara jalan di bawah 100, saudara bisa kuasai setir. Jadi aturan itu dibuat bukan untuk menyusahkan saudara, tapi membuat saudara bahagia. Itu yang saudara harus mengerti. Nah, saya mau tutup, sedikit lagi, saya mau tutup pada bagian kedua. Kalau bagian pertama itu saudara pelajari dan tidak ada ayat selanjutnya, saudara akan berpikir, iya, biar bagaimanapun semua keselamatan itu ujung-ujungnya karena ketaatan saya. Oh enggak saudara-saudara, ini rahasianya Pak Stephen, ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Paulus tidak hanya mengatakan Allah mengerjakan, tapi dia memberikan penekanan adalah Allah. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai ditekankan bahwa ini bukan Allah, tetapi Allah saja yang mengerjakannya. Itu terjemahan bahasa Inggris. Dia ingin menunjukkan bukan kamu, it is not you. It is God katanya begitu. Hanya Allah yang mengerjakan di dalam diri jemaat Filipi. Jadi jemaat Filipi dikasih tahu slide-nya. Jangan sampai mereka merasa berjasa dalam keselamatan. Jadi di balik ketaatan mereka ayat 12, ada pribadi lain yang mengerjakan semuanya itu. Siapa yang mengerjakan? Allah. Slide selanjutnya. Nah saya pertanyaan begini, bagaimana keterlibatan Allah dalam jemaat Filipi? Saya mau tutup. Keterlibatan itu bersifat personal. Jadi Paulus menekankan slide selanjutnya pada Allah, bukan hanya kuasanya. Saudara harus belajar mengenal Allah itu. Anda harus membedakan. Memang antara pribadi Allah dan kuasa Allah, itu yang kita sering kali lihat. Secara jujur, gereja lebih tertarik kepada pribadi Allah atau kepada kuasa Allah? Gereja doa puasa untuk mendapatkan pribadi Allah atau kuasa Allah? Kan saudara ingin dapatkan terobosan keuangan, saudara ingin mengalami kemakmuran, saudara ingin mengalami berkat-berkat Tuhan, saudara ingin mengalami kesembuhan, saudara ingin mengalami mujizat. Jadi yang dikejar oleh gereja adalah apa? Kuasa. Tapi kita nggak pernah tertarik kepada pribadinya Pak. Jadi keselamatan itu, saudara harus lebih menekankan kepada pribadinya Allah. Kenapa saudara lebih tertarik kepada ciptaan dibandingkan penciptanya? Kenapa gereja lebih tertarik kepada pemberiannya ketimbang si pemberinya? Saudara mesti mengenal Kristus. Saudara mesti cinta Tuhan sebagai pribadi. Walaupun pribadi dan kuasanya itu tidak bisa dipisahkan, tetapi saudara harus lebih condong kepada pribadinya. Makanya di situ disebut tadi dalam hal bahwa keselamatan itu harus bersifat apa? Pribadi. Tadi yang terakhir, sekarang paling terakhir. Perhatikan 2B. Keterlibatan Allah tidak terbatas pada kemampuan, tetapi juga kemauan. Karena Allah lah yang mengerjakan baik pekerjaan ataupun kemampuan. Tapi dalam terjemahan bahasa aslinya, Allah lah yang mengerjakan baik kemauan atau kemampuan. Orang Kristen, dia percaya sekali bahwa talenta, karunia itu diberikan oleh Tuhan Pak. Jadi kemampuan, dia percaya bahwa kemampuan itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi soal kemauan, dia bilang, itu tergantung saya. Tapi firman Tuhan ini bilang, bukan hanya kemampuan yang diberikan Allah, kemauan juga diberikan oleh Allah. Saya tanya jujur,
Waktu pertama kali Pak Purba mau ikut Tuhan, apa kira-kira Tuhan minta izin sama Pak Purba? Nah, aku ingin memunculkan sesuatu dalam hatimu supaya kamu ikut aku. Dia minta izin. Enggak, tiba-tiba itu dikerjakan. Pak Purba datang pada Tuhan, bisa menangis dan mengatakan, Tuhan saya akan ikut Engkau sungguh-sungguh. Itu kemauan dikerjakan oleh Roh Kudus, Pak. Saudara paham sampai di sini? Jadi bukan hanya kemampuan, tapi kemauan. Makanya orang yang hidup dalam Tuhan, kemampuan, kemauan itu dikerjakan oleh Allah. Tinggal saudara berespon. Makanya orang yang hidup dalam Tuhan, hidupnya akan semakin hari, akan semakin mencintai, akan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Bet Shalom itu merupakan bukti ada orang-orang yang cinta Tuhan. Itu respon, itu Tuhan yang kerjakan melalui para pemimpin di tempat ini. Saya percaya kalau Roh Kudus Anda biarkan bekerja dalam hidup saudara, saudara akan suka melakukan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Engkau yang menjamah setiap kami ya Bapa. Engkau yang menolong kami supaya kami mengerti kebenaran-kebenaran-Mu yang ajaib. Tuhan yang sayang kepada kami dan tidak akan pernah mungkin melepaskan kami begitu saja. Kami percaya tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. Tuhan berkati setiap kami. Tenangkan hati saudara sejenak, ambil waktu untuk saudara berdoa masing-masing. Terima kasih Tuhan.